Assalamualaikum, hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Mochi Hitam. Seperti biasa, channel ini akan membahas sebuah kisah kriminal, misteri, dan tragedi yang terjadi di sekitar kita. Dan kali ini, aku akan menceritakan sebuah tragedi yang baru saja terjadi di daerah Sulawesi Tenggara. Tepatnya, tenggelamnya sebuah mobil yang berisi satu keluarga berjumlah 8 orang saat menyeberangi Sungai Konawe. Bagaimana hal ini bisa terjadi dan apa penyebabnya? Yuk kita langsung ke ceritanya. Tapi seperti biasa, jangan lupa tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik tombol merah di bawah ya. Sungai Konaweha atau Sungai Konaweha atau bisa juga dipanggil dengan nama Sungai Sampara merupakan sungai di Provinsi Sulawesi Tenggara dan merupakan juga salah satu sungai terpanjang serta terbesar di Pulau Sulawesi dengan panjang sekitar 341 km. Sungai ini berhulu di Gunung Bulu Brama, Kecamatan Uluwiwoyi, Kabupaten Kolaka Timur, dan bermuara ke Laut Banda. Sungai ini dikenal dengan sungai yang arusnya cukup deras, dan masyarakat sekitar memanfaatkan pincara sebagai alat penyeberangan untuk menuju ke desa sebelah. Karena sungai ini memang membelah desa Lalonggaluku dan desa Lausu. Pincara dianggap lebih praktis karena jika melewati jalur darat, rute yang dilewati akan memutar dan menghabiskan waktu sekitar 45 menit. Bisnis pincara ini sudah berjalan bertahun-tahun lamanya, dan masyarakat juga merasa terbantu akan hal ini. Namun tidak setiap hari perjalanan menyeberang ini berjalan lancar, seperti musibah yang terjadi pada satu keluarga ini. Di hari Minggu tanggal 19 September 2021, sekitar jam 11 WITA, Murdoko berusia 49 tahun mengajak keluarganya yang berjumlah 8 orang untuk pergi menuju ke desa seberang. Posisi mereka di dalam mobil saat itu, Suhartono usia 34 tahun duduk di kursi sebelah sopir. Lalu Indah Mustikaning Wahyu usia 25 tahun dan Alif Suhaba 3 tahun serta Iza Wahyu Utami 2 tahun duduk di kursi tengah. Lalu Sumarsi 60 tahun, Sri Hastasti 40 tahun, dan Khofifah Eka Syahrani berusia 8 tahun duduk di kursi paling belakang. Mereka mengendarai mobil berwarna putih untuk melayat ke desa sebelah di desa Lausu, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe untuk melayat. Saat itu, Murdoko menyewa rakit milik Laima untuk menyeberang. Saat mobil yang membawa 8 orang ini hendak naik ke atas pincara, tiba-tiba rem mobil blong tidak mampu berhenti dengan baik, sehingga menabrak pembatas rakit. Orang-orang yang berada di atas rakit sempat mencoba menarik bagian ekor mobil dan berteriak-teriak agar berhenti. Hal itu tentu tidak berhasil dan mobil langsung terjun ke Sungai Konawe beserta seluruh penumpang. Derasnya arus Sungai Konawe membuat mobil langsung terseret arus. Saat itu, posisi mobil sudah setengah mengambang dan air masuk ke dalam mobil melalui pintu jendela yang terbuka. Para penumpang yang panik segera berusaha menyelamatkan diri. Saat itu, pintu mobil tiba-tiba macet dan mereka menjadi semakin kebingungan. Dari jauh, terlihat sosok anak kecil telah berhasil keluar dari dalam mobil melalui jendela dan duduk di atas atap mobil. Orang-orang di sekitar sungai mulai berkumpul dan berteriak-teriak melihat mobil yang terus terseret arus ini. Pincara Laima pun berusaha mengejar mobil tersebut yang terlihat akan segera tenggelam. Di dalam mobil yang mulai penuh terisi air, ramai oleh teriakan dan tangis ketakutan. Hingga akhirnya, beberapa detik kemudian, mobil pun tenggelam ke dasar sungai beserta sebagian penumpang yang tidak berhasil menyelamatkan diri karena posisi berada di kursi belakang. Penumpang yang berhasil diselamatkan warga berjumlah 5 orang, sementara 3 orang lainnya, termasuk salah satunya masih anak-anak, berada di dalam mobil. Mereka pun berteriak dan menangis di atas pincara, memanggil-manggil anggota keluarga yang telah tenggelam.
Polisi segera dihubungi dan bersama Basarnas serta warga, mereka mencari mobil yang tenggelam tersebut. Baru sekitar jam 15.40 WITA, mobil tersebut ditemukan terseret arus sekitar 500 meter dari lokasi tenggelam. Para warga mencoba menarik mobil ini dengan tali ke daratan. Setelah berhasil ditarik, pintu bagasi segera dibuka dan mereka menemukan 3 korban tenggelam masih berada di dalam mobil dan dalam keadaan meninggal. Dan ketiga jenazah ini pun segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat. 3 korban ini bernama Sumarsi 60 tahun yang merupakan mertua dari Murdoko, Sri Hasnati berusia 40 tahun, istri dari Murdoko, dan 1 anak perempuan bernama Hovifa Eka Syahrani berusia 8 tahun. Dia adalah putri dari Murdoko sang supir. Polisi segera memeriksa pemilik pincara dan menahan pincara itu agar tidak beroperasi untuk sementara waktu. Sementara pihak kepolisian juga menunggu laporan dari pihak keluarga jika merasa keberatan atas kejadian ini. Nah, itulah tragedi yang bisa aku ceritakan hari ini. Tentu banyak sekali hikmah dan pengalaman berharga yang bisa kita ambil dari kisah ini. Mulai dari kewaspadaan, konsentrasi saat mengemudi, serta selalu berhati-hati dimanapun berada. Semua sudah ditakdirkan, tidak ada yang bisa lari dari maut. Tapi setidaknya kita sudah berusaha yang terbaik. Semoga para korban dapat beristirahat dengan tenang dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum dan bye-bye.